Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan absen 42 dan NIM 1942313. Di sini saya akan menjawab 4 soal yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami dari PI, PBB, NPV, IRR, dan ARR? Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Ada PI, Profitability Index, adalah sebuah metode pendekatan yang mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dengan cara menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. PBP, payback period, adalah suatu metode untuk menentukan berapa lama investasi akan kembali atau periode yang akan diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Kata lain, payback period ini merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Usulan investasi akan diterima jika payback period-nya lebih cepat dari payback period yang disyaratkan oleh perusahaan. Ketiga, ada NPV. Net Present Value adalah sebuah metode analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha yang dijalankan dilihat dari nilai sekarang atau present value, arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. IRR, Internal Rate of Return, adalah metode yang penting dan sering digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi itu berharga. Investasi dianggap berharga apabila internal rate of return-nya lebih besar daripada kembalinya dari rata-rata peluang dari investasi yang sama. IRR mengukur tingkat kemampuan dari investasi untuk menghasilkan penerimaan kas atau keuntungan atau tingkat pengembalian investasi. ARR, Average Rate of Return, adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. ARR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dari kelima indikator di atas itu bisa menjadi acuan seorang investor untuk menilai apakah sebuah perusahaan itu memiliki potensi atau tatanan yang bagus dalam pengelolaannya, terutama dalam pengelolaan keuangannya. Dan menurut saya, kelima metode di atas itu bisa meyakinkan investor karena investor akan menilai suatu perusahaan dari berbagai aspek, termasuk dalam aspek keuangan. Dan bagaimana mereka bisa menilai aspek tersebut, investor bisa menilai dari kelima metode di atas. Soal yang nomor 2, apa yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi sebuah bisnis? Jelaskan detailnya. Nah, yang pertama itu ada persediaan tenaga kerja di saat ini. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu mendata ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada pada perusahaan. Terus yang kedua ada memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Setelah melakukan pendataan sumber daya manusia yang ada, maka selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan dari evaluasi kebutuhan sumber daya manusia, itu bisa mengembangkan strategi yang berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Itu ketika perusahaan telah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pada sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya ada kejelasan kedudukan dan koordinasi. Struktur organisasi menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Dalam hal ini, melalui beragam struktur organisasi, itu dapat memperluas alur komunikasi antar tim. Koordinasi juga dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang atau sedang dijalankan. Ada kejelasan dalam jalur hubungan, itu fungsi strukturnya organisasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi itu harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberi keuntungan. Selanjutnya ada kejelasan tentang tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tanggung dan tanggung jawab masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Yang terakhir ada pengendalian dan pengawasan.
Adanya struktur penting organisasi untuk pengendalian dan pengawasan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Terus untuk soal nomor 3, apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia? Jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya. Untuk mendapatkan aspek legalitas bisnis frozen food, ada sumber-sumber yang harus diperhatikan. Untuk mendapatkan izin legalitas pemerintah, sebuah usaha itu harus memiliki izin dari masyarakat sekitar dulu. Karena hal ini yang paling penting dan harus diperhatikan dalam membuka usaha. Nah, ada detail dan kesulitan untuk membuka usaha frozen food. Yang pertama itu dalam mengurus perizinan administratif. Itu kendala itu meliputi berbagai persyaratan administratif dalam tiap tahap pengurusan dokumen legalitas perusahaan. Misalnya untuk tahap pengurusan SKDP, di mana kita perlu mengurus dulu BPJS Ketenagakerjaan atas nama perusahaan. Yang kedua, dari modal, itu aturan modal dasar dan modal di store dapat memberatkan pengusaha pemula karena baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Selanjutnya ada domisili usaha. Itu dalam memilih domisili usaha itu harus menggunakan bangunan yang memang tepat untuk usaha ini atau usaha frozen food ini, dan di lokasinya juga strategis dan lokasinya juga yang memang pas untuk membuka usaha ini. Terus yang selanjutnya ada perizinan usaha. Perizinan usaha mungkin eh, karena banyak sekali ya untuk perizinan usaha ini, jadi ada mungkin beberapa kesulitan untuk mengurus perizinan usaha karena biasanya untuk mengurus perizinan usaha yang satu dan yang lain itu biasanya harus berurutan gitu. Kayak harus memiliki izin usaha ini untuk mendapatkan izin usaha yang lain. Nah, terus penentuan bidang usaha. Penentuan bidang usaha ini kendala terkait erat dengan kendala perizinan usaha. Oleh karena itu, perlu menentukan bidang usaha dengan tepat supaya tidak salah dalam mengidentifikasikan izin usaha yang dibutuhkan. Soal yang terakhir, soal nomor 4, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis terlihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya? Jelaskan dalam sebuah contoh. Dalam sebuah bisnis yang berdiri, aspek legalitas itu sangat penting, terutama aspek legalitas dalam sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Contoh penerapan aspek legalitas sebuah bisnis dari sosial masyarakat dan lingkungan yaitu dalam suatu usaha. Contohnya ini dalam usaha mobil furnitur, hal yang berdampak jika kita mendirikan usaha ini, kita bisa membuka peluang kerja atau peluang usaha bagi masyarakat di sekitar ataupun ya mungkin di sekitar lokasi pendirian usaha. Dan mungkin limbah dari apa yang kita buat atau mebel itu kan biasanya limbahnya ini ada serbuk-serbuk kayu yang sudah tidak digunakan lagi, itu bisa dipakai atau dimanfaatkan kembali sehingga tidak menyebabkan pencemaran, karena ini biasanya serbuk-serbuk kayu itu biasanya digunakan untuk makan hewan-hewan kayak ayam, bebek kayak gitu, atau mungkin digunakan untuk hal yang lain. Nah, dan dengan hal ini kita bisa memajukan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pendirian usaha kita, sehingga aspek legalitas dari sosial masyarakat dan legalitas dalam lingkungan hidup itu bisa didapatkan sehingga usaha kita bisa lebih mudah untuk berkembang dan maju. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.